Saat ini kita akan melanjutkan eksposisi dari 1 Yohanes 2 ayat 27 sampai 29. Ini adalah bagian akhir dari pasal yang kedua dari surat 1 Yohanes. Sebelum kita membahas 1 Yohanes 2 ayat 27 sampai 29 ini, mari saya undang kita semua untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami terima, di mana kami boleh menjalani kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami miliki, untuk Alkitab yang boleh kami miliki. Kami juga bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberikan kami hidup sebagai manusia. Tuhan sudah memberikan ciptaan untuk boleh kami nikmati dan kami gunakan untuk bisa menyembah Tuhan. Kau sudah memberikan kami keluarga, dan yang paling penting Kau sudah memberikan Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi kehidupan kami yang sudah jatuh ke dalam dosa dan yang layak dihukum Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang mau menderita bagi kami, yang mau menanggung hukuman dosa kami, dan juga mati dan bangkit pada hari yang ketiga, memberikan kami kuasa kebangkitan dan kehidupan yang kekal kepada kami semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merenungkan tiga hal atau tiga bagian. Yang pertama adalah pengurapan, yang kedua adalah parousia, dan yang ketiga adalah praktek kebenaran. Kita singkat sebagai 3P seperti itu ya. 3P, pengurapan, parousia, dan juga praktek kebenaran. Mari kita merenungkan tentang pengurapan terlebih dahulu. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27, dan kita akan membacanya bersama-sama. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27. Mari kita sama-sama membacanya dengan buka suara kita. 1, 2, 3. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Kalimat pertama ayat ini adalah sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripada Allah. Kurang lebih 100 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan membangkitkan seorang Tionghoa bernama Andrew G, pendeta Andrew G, untuk menjadi seorang Kristen yang diurapi oleh Tuhan. Andrew G punya latar belakang, dia lahir di Shanghai, di China. Kemudian ayahnya adalah seorang sarjana Konfusianisme. Ayahnya ini adalah pengikut Konfusius, dan ajaran Konfusius itu menekankan selalu kepada etika dan moral, relasi kepada manusia itu harus baik, harus mengasihi sesama. Etika dan moral yang betul-betul mengatur hubungan antar manusia sesuai dengan status masing-masing manusia tersebut. Itu ajaran Konfusius. Ajaran-ajaran Konfusius itu menekankan tentang kemanusiaan, tentang keadilan, tentang kebenaran, tentang pengetahuan di bumi ini, integritas, tata aturan, kesetiaan, hormat kepada orang tua, menekankan pengajaran soal rasa malu, kejujuran, bersikap kesatria, dan sikap pemaaf. Jadi penekanannya adalah relasi manusia. Penekanannya adalah mengenal manusia dan bagaimana seharusnya manusia hidup sebaik mungkin sebagai manusia kepada manusia yang lainnya. Ini pengajaran Konfusius. Sayangnya akhirnya melupakan siapakah pencipta manusia itu. Itu ayahnya dari Andrew G. Sedangkan ibunya dari Andrew G adalah seorang penganut Buddha. Ya, agama Buddha. Dan untuk menjadi seorang Kristen, Andrew G ini adalah suatu hal yang ajaib. Karena orang tuanya saja memberikan pengaruh Konfusius atau Konghucu ya, atau juga pengajaran Buddha.
Nah, bagaimanakah Andrew G menjadi seorang Kristen? Yaitu ketika dia berumur 18 tahun. Ketika dia remaja. Bapak Ibu Saudara sekalian, masa-masa remaja adalah masa-masa yang penting sekali ya. Di mana masa-masa remaja itu pencarian itu begitu luar biasa. Pencarian akan diri sendiri, pencarian akan Tuhan, pencarian akan pergaulan, pencarian akan identitas, seluruh pengenalan akan ciptaan di bumi ini. Dan kemudian pada waktu umur 18 tahun, Andrew G diajak untuk mengikuti suatu kebaktian, kerohanian Kristen, dan akhirnya dijamah oleh Roh Kudus sehingga percaya kepada Yesus Kristus, dan kemudian Andrew G ini dibaptis menjadi seorang pengikut Kristus. Sejak pertobatannya kepada Kristus, Andrew G sangat tertarik dengan kegiatan penginjilan. Ya, tertarik sekali. Hatinya itu terbakar untuk memberitakan Tuhan Yesus Kristus. Andrew G kemudian bertemu dengan John Sung, seorang penginjil yang bersemangat juga. Lalu bersama dengan 3 pria lainnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka berlima mendirikan suatu organisasi namanya Bethel Worldwide Evangelistic Band pada tahun 1931. Mereka kumpul nih, antara hamba Tuhan ataupun aktivis, ayo kita buat yayasan penginjilan. Kita dirikan penginjilan, kemudian kita melayani orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Mereka dirikan lembaga itu di Shanghai, dan selama 4 tahun pelayanan mereka melaporkan bahwa telah melakukan perjalanan pelayanan sepanjang 50.000 mil, mengunjungi 133 kota, mengadakan hampir 3.400 kebaktian kebangunan rohani di seluruh China pada waktu itu. Dan kemudian mereka juga melihat bahwa banyak puluhan ribu orang bisa bertobat kepada Kristus. Kemudian Andrew G dikenal sebagai seorang penginjil di Tiongkok pada waktu itu, penginjil besar. Dan pada tahun 1950 dia melanjutkan studi, dia mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Seminari Alkitab Oregon di Amerika. Dan pada tahun berikutnya setelah dapat gelar kehormatan tersebut, Andrew G melakukan tur pekabaran Injil di Asia Tenggara ya. Di Asia Tenggara dia bepergian ke Filipina, ke Singapura, Indonesia dan Malaysia. Dan selama bertahun-tahun di dalam kehidupan pelayanannya, Andrew G mendirikan panti asuhan, dia mendirikan sekolah, dia mendirikan juga perguruan tinggi Alkitab. Jadi hidupnya betul-betul dipimpin dan melayani di dalam kekristenan ya. Tahun 1951 bulan Juli, itu kurang lebih 71 tahun yang lalu, Andrew G tiba di Indonesia. Kemudian mengadakan KKR, memberkati begitu banyak orang-orang di Indonesia, termasuk pendiri dari GRI, yaitu Pendeta Stephen Tong. Setelah 1 tahun di Indonesia, hatinya terus membara, dan akhirnya pengurapan dari Yesus Kristus itu tidak pernah berhenti. Dia mengikuti gerakan dari Roh Kudus, kemudian dia mendirikan STT Saat, Sekolah Tinggi Teologi Saat, atau Seminari Alkitab Asia Tenggara yang ada di Malang. STT Saat didirikan pada tahun 1952. Ya, 1952, sekolah teologi ini mulanya didirikan di Bandung, ya, ada di Bandung dulu, tetapi kemudian setelah beberapa tahun pindah ke Malang. Dan buah pelayanan Andrew G di Indonesia sangatlah besar, bahkan sangat bisa kita rasakan sampai hari ini. Ada gerejanya yang didirikan oleh Andrew G, ada sekolah Alkitab yang didirikan Andrew G, ada juga sekolah pada umumnya yang didirikan oleh Andrew G. Lulusan seminar ini sudah melayani ribuan orang, STT Saat, ya, STT yang sangat baik di Indonesia. Ada kutipan dari pendeta Dr. Andrew G tentang Saat, dia mengatakan satu kalimat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dia katakan bahwa saya datang ke Indonesia dengan tangan kosong, namun hanya dengan iman kepada Allah yang berkuasa, kepada Allah yang berdaulat. Saya datang ke Indonesia tangan kosong. Jika Allah berkuasa, Ia pun dapat menolong kita untuk membuka sekolah ini. Dia akhirnya pensiun pada tahun 1978, umur 77 tahun. Di umur tuanya dia mengalami penyakit TBC ya, dan kanker paru-paru. Dan Andrew G meninggal pada tanggal 13 Februari 1985. Itulah kisah singkat tentang pendeta Andrew G yang boleh memberikan pengaruh setelah kematiannya beberapa puluh tahun sampai kita sekarang ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah salah satu contoh di mana pengurapan itu terjadi di dalam kehidupan seorang hamba Tuhan Kristen
Hidupnya dipenuhi oleh pengurapan dari Yesus Kristus, dan hidupnya ini senantiasa dipimpin Roh Kudus. Ya, khususnya di dalam pelayanan sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, sebenarnya pasti mengalami pengurapan dari Yesus Kristus. Sebenarnya pasti mengalami bimbingan atau pimpinan dari Allah Roh Kudus, sesuai dengan rencana dan kapasitas masing-masing kita yang Tuhan berikan pada kita. Entah kita sebagai orang tua, sebagai pemuda, remaja, bahkan anak sekolah minggu yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, sudah dapat pengurapan, sudah dapat Roh Kudus sebagai karunia yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu pribadi Roh Kudus yang ada dalam tubuh kita, yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita bisa sebut bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Nah, ini adalah anugerah yang terbesar. Tetapi kita masing-masing itu ada panggilannya sendiri. Ada yang sebagai hamba Tuhan, ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai guru, dokter, pebisnis, ya, pemilik perusahaan, karyawan, dan lain-lain, seniman. Dan kita semua itu perlu ya. Setiap pekerjaan yang kita geluti, kita gumulkan, itu semua memerlukan pengurapan dari Yesus Kristus sendiri, dan juga pimpinan dari Allah Roh Kudus, supaya kita bisa menjadi terang. Terang yang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran kepada sesama kita manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tidak melawan segala ajaran yang mengajarkan tentang relasi yang baik tentang manusia. Justru sebagai orang Kristen semestinya ketika kita mengenal Allah, ya, diurapi oleh Yesus Kristus, dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan semakin menjadi orang yang baik terhadap relasi sesama kita manusia. Kita menghormati sesama kita manusia. Itu sangat penting. Pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih itu pengurapan? Ya, apa sih anointment, bahasa Inggrisnya ya, anointment. Apa itu pengurapan? Ada orang-orang yang Kristen yang seringkali mengucapkan kalimat ini, ya, wah, kiranya kita diurapi oleh Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus. Sebenarnya apa sih maksudnya pengurapan itu? Pengurapan bicara soal pemisahan seseorang atau suatu benda kayak gitu ya, untuk menjadi tujuan yang khusus, tujuan yang kudus untuk pelayanan kepada Tuhan. Ya, pengurapan itu seperti itu ya, suatu pemisahan, mirip definisinya dengan pengudusan. Pengudusan juga kan dipisahkan, dikuduskan untuk bisa melayani Kristus. Nah, kita adalah orang kudus. Kita orang kudus betul, karena kita sudah dipisahkan, tetapi kita juga adalah manusia yang berdosa. Betul juga, kita adalah manusia yang berdosa. Nah, pengurapan ini berarti kita dipisahkan sebagai sesuatu hal atau pribadi untuk pelayanan kepada Allah yang hidup. Atau juga pengurapan adalah pemberian otoritas. Dari siapa? Dari yang lebih tinggi. Dan pada hal ini adalah dari Yesus Kristus. Pengurapan dari Tuhan. Untuk apa? Untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Kita punya otoritas. Sebagai orang Kristen kita punya otoritas, yaitu apa? Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Itu otoritasnya dari mana? Dari firman Tuhan. Ya, perintah Tuhan itu adalah otoritas di mana kita melakukan segala sesuatu, mengambil keputusan, dan juga berpikir, berkehendak, beremosi, itu semuanya di dalam otoritas firman Tuhan. Nah, itulah yang seharusnya kita jalankan jika kita sadari bahwa kita ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Di zaman Alkitab, biasanya pengurapan ini memakai minyak, ya, diminyaki ya, secara fisik, atau juga disebut sebagai pengurapan oleh Roh Allah. Jadi bukan saja minyak secara fisik, tetapi yang tidak kelihatan itu diurapi oleh Roh Allah. Roh Allah sendiri. Misalnya jabatan yang penting di dalam perjanjian lama, ini juga menjadi prinsip tugas-tugas dari orang Kristen, yaitu adalah seorang raja. Ketika seorang raja dipilih, dia diurapi dengan minyak ataupun diurapi dengan Roh Allah. Seorang imam yang dipilih juga, dia juga diurapi dulu oleh minyak, diurapi oleh Roh Allah. Seorang nabi juga sama, diurapi dengan Roh Allah. Ya, ada pengurapannya sendiri-sendiri. Jadi kita bisa melihat bahwa di dalam Alkitab menjelaskan bahwa pengurapan itu ada dua jenis.
Ada pengurapan yang jasmani, ya, dengan secara fisik, dengan air, dengan minyak, seperti itu ya. Dan tradisi lainnya, itu bicara soal dimensi otoritas yang diberikan kepada orang tersebut. Ya, maka dia ada lambang yang terlihat. Pemisahan nih, orang ini punya otoritas di dalam pelayanan. Ya, contohnya kalau yang zaman sekarang adalah misalkan penahbisan atau pengutusan seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang sudah belajar di sekolah Alkitab selama 4 tahun, kemudian dia boleh memutuskan, Tuhan memanggil dia pelayanan di gereja mana. Dia menjadi free people, orang yang bebas. Mau pelayanan ke gereja mana terserah. Kemudian dia memutuskan di satu gereja, oke, saya pelayanan di satu gereja ini, atau mungkin menjadi misionaris di mana ya, di Eropa atau di luar negeri di mana. Kemudian dari lembaga atau gereja yang kemudian dia ikut ke sana, gereja itu mengutus atau mengurapi. Oke, sekarang kamu adalah mahasiswa lulusan teologi ini, dapat gelar STH, MTH, atau DTH kayak gitu ya. Kemudian gelarnya diberikan sebagai orang yang diurapi atau ditahbiskan itu adalah apa? Di gereja tertentu sebutnya evangelis. Kamu ini evangelis, kamu ini guru Injil. Ya, kalau di gereja kita itu vikaris, misalkan demikian. Nah, setelah vikaris itu melayani selama beberapa waktu, ada syarat-syarat yang dipenuhi, yang dibuat oleh sinode atau gereja tersebut, barulah kemudian nanti vikaris tersebut akan dipanggil oleh sinode, diuji secara teologi, diwawancarai, apakah memang sudah siap menjadi pendeta atau belum, dan akhirnya vikaris tersebut akan dipanggil lagi, ada pengurapan lagi. Kemudian ditahbiskan, kamu ini jabatan dari gereja yaitu pendeta. Nah itu ya, proses yang begitu serius bicara soal otoritas kepemimpinan. Lanjut lagi, setelah pendeta, Bapak Ibu Saudara sekalian, pendeta itu melayani, kemudian ada kebutuhan gereja di mana ada gereja yang tidak ada gembala. Ya, pendeta itu dipanggil juga, didiskusikan apakah kamu siap menjadi gembala di satu gereja, baru jadi gembala. Kalau akhirnya kemudian ada gereja lagi muncul, tidak ada gembala, pendeta yang lain ditanya lagi ya si pendeta tersebut, apakah siap menjadi gembala di 2 gereja, kayak gitu ya. Nah itulah proses-proses bagaimana kita melihat bahwa ada penahbisan, ada pengurapan di mana semuanya itu supaya berjalan dengan baik, menjalankan otoritas firman Tuhan. Itu pengurapan secara jasmani ya, secara kelihatan itu terlihat oleh mata kita, ya terlihat oleh jemaat. Yang kedua, pengurapan rohani. Nah, pengurapan rohani ini bukan sekedar jabatan-jabatan tertentu, tetapi ini bicara dimensi pengenalan akan Allah. Kalau tadi lambang pengurapan secara fisik itu dimensi otoritas kepemimpinan, otoritas untuk melakukan sesuatu, tetapi di dalam dimensi pengurapan rohani itu bicara soal pengenalan akan Allah, melakukan firman, hikmat Allah di dalam mengenal Allah dan juga mengenal manusia. Ini yang tidak terlihat secara fisik. Dan setiap orang Kristen memiliki pengurapan rohani. Ya, memiliki pengurapan rohani. Tetapi pengurapan rohani ini yang tidak terlihat itu bisa dirasakan. Bisa dilihat ketika kita melakukan firman Tuhan. Nah itulah bedanya ya. Antara pengurapan jasmani dan pengurapan rohani. Kalimat kedua dari ayat ini, ayat 27, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Wah, ini luar biasa ya. Pengurapan dari Yesus Kristus, pimpinan dari Roh Kudus membuat Yohanes sampai menuliskan ayat yang bisa membingungkan orang. Oleh karena itu, kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Kamu sudah punya pengurapan, maksudnya apa? Apa berarti kita tidak perlu dengar khotbah? Apa berarti kita tidak perlu baca buku, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa berarti kita tidak boleh mengikuti pelatihan-pelatihan karena pelatihan itu dari orang lain seperti itu ya? Bukan itu. Maksudnya adalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau belajar untuk bergantung kepada Tuhan lebih daripada bergantung kepada manusia atau diri sendiri. Ya kalau kita sungguh-sungguh basicnya adalah firman Tuhan,
kita akan memperoleh pimpinan dari Roh Kudus, tetapi ternyata ketika kita mempelajari firman Tuhan, mendapatkan pengurapan, Tuhan memimpin kita juga untuk bersekutu, belajar dari siapapun. Itu namanya rendah hati. Orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu akan semakin rendah hati, justru dia akan semakin belajar dan punya hati seorang murid. Ya, murid Kristus itu senantiasa belajar. Ini bukan berarti Yohanes katakan gak usah belajar dari orang lain. Setidaknya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalimat Yohanes ini menggunakan dua bahasa. Bahasa, yaitu gaya bahasa apa? Bahasa ironi atau sindiran halus, sekaligus gaya bahasa melebih-lebihkan atau hiperbola. Ironi seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kamu itu sudah dapat pengajaran yang baik, yaitu dari firman Tuhan, sudah komprehensif nih. Sudah komprehensif, sudah benar, sudah sejati. Kamu bisa cek sendiri firman Tuhan, kamu bisa cek segala pengajaran di dalam sejarah gereja. Kamu sudah dapat kasih karunia yang terbesar, yaitu Allah Roh Kudus sendiri. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kamu. Jadi kamu itu jangan belajar dari hal-hal yang lain-lain yang bisa menyesatkan kamu. Jangan mau bergaul ataupun mengambil pelajaran-pelajaran yang jelas-jelas salah. Terus kamu pikir itu betul ya. Tidak perlu mendengarkan pengajar-pengajar palsu. Jangan belajar asal-asalan. Jangan belajar atau suka mendengar hal-hal yang salah. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam YouTube itu YouTube ini cukup mempengaruhi kita di zaman sekarang ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Di YouTube itu banyak video yang mengajarkan ajaran yang baik, banyak. Tetapi juga banyak mengajarkan ajaran yang salah, banyak juga. Dan orang yang mengerti ajaran yang baik belum tentu suka melihat video-video yang baik. Malah iseng, pengen lihat ajaran-ajaran yang salah. Bukan dalam arti mau evaluasi atau survei atau studi, tapi kayak senang aja ya. Ya mungkin ini adalah ajaran yang salah, mereka tuh aneh. Jadi senang saja mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti di dalam YouTube juga bukan hanya soal ajaran yang baik dan buruk, kita bisa mendengar yang manapun, bahkan orang Kristen pun sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen yang baik bisa saja karena sering melihat YouTube, mendengar ajaran yang salah, terus mendengarnya itu. Tidak sadar dia sudah termakan atau terjebak dalam ajaran yang palsu, sayang sekali. Bukan saja ajaran tetapi perilaku. Ya, perilaku-perilaku di dalam video-video itu banyak yang baik, banyak, oke. Tetapi banyak yang buruk juga, yang percuma tidak bisa dipelajari untuk apa sia-sia, tapi toh ditonton orang juga. Kayak gitu ya. Nah itu ya. Maksud Yohanes adalah, udah kamu gak usah belajar yang dari hal-hal yang palsu, yang tidak bermanfaat. Perdalamlah ajaran yang dari firman Tuhan sendiri. Perdalamlah teologi yang benar. Jangan sampai yang menarik muncul yang baru terus kita belajar. Yang lain muncul kembali, ayo kita senang, kita ikut sana, ikut sini, tidak jelas. Tidak punya prinsip yang benar. Jangan senang pada ajaran yang baru-baru, heboh, kelihatan bagus, tapi merupakan ajaran yang palsu. Nah itu ya, sindiran di dalam tulisan Yohanes ini. Tetapi yang kedua juga adalah hiperbola, dia mengatakan bahwa sudah kamu tidak usah belajar lagi. Ya, dari orang-orang yang berdosa ini. Ya, sudah, memang tidak usah kita belajar dari firman Tuhan. Ya, kemudian kamu ada pengurapan Roh Kudus. Jadi Yohanes mau memfokuskan bahwa Allah itu cukup. Allah itu memberikan kecukupan. Ya, Roh Kudus memimpin kita. Pengurapan dari Yesus Kristus menolong kita sehingga ketika kita ada Roh Kudus kita itu punya filter yang bisa membedakan ajaran yang salah, ajaran yang baik. Ya karena Roh Kudus bekerja. Ya, tetapi balik lagi ini penekanan hiperbola kurang lebih seperti itu. Tetapi yang jelas benar, yang komprehensif adalah tentu kita punya anugerah untuk bisa belajar firman Tuhan dengan baik, dengan benar. Kita punya Tuhan sendiri dalam hati kita. Tetapi bukan berarti kita tidak mau belajar dari apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam ciptaannya ataupun manusia-manusia di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah itu menciptakan bumi ini, Allah itu menciptakan kita manusia. Maka waktu kita berelasi dengan sesama, kita tuh sedang
berelasi dengan ciptaannya Tuhan. Dan ketika kita berelasi dengan baik dan benar kepada manusia, justru kita akan semakin mengenal Tuhan. Ketika kita bisa memperlakukan segala ciptaan Tuhan yang lain, alam misalkan ya, ciptaan Tuhan, hewan, tumbuhan, kemudian barang-barang yang dibuat oleh manusia, kita bisa berperilaku dengan baik dan benar, itu pun juga adalah kita mengenal Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Nah itu yang seharusnya kita lakukan ya. Kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan, tapi dengan bergantung kepada Tuhan, kita terus mau belajar melalui ciptaan Allah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi maksud Yohanes adalah sederhana ya. Hindarilah pengajaran yang kelihatannya menarik, heboh, woi, disukai banyak orang. Kita terus mau belajar lah. Ya, jangan-jangan ini benar. Padahal Alkitab sudah nyatakan salah. Ya, sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi Yohanes juga katakan bahwa jangan bosan dengan yang kelihatannya kuno, kelihatannya begitu-begitu saja, tapi adalah firman Tuhan. Ya, jangan bosan. Itu tuh benar, firman Tuhan itu benar dan juga membentuk karakter kita untuk sesuai dengan firman Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti imannya sehingga mudah terbawa arus zaman. Zaman ini ajarkan hal yang demikian ya. Oke. Ada sesuatu yang baru kita ikuti. Sesuatu yang menarik kita ikuti. Sesuatu yang nggak tahu benar, nggak tahu salah, yaudah ikut dulu. Ada tokoh terkenal kita ikuti. Ajaran-ajaran yang salah, ya udah nggak pedulilah. Yang penting dengar firman, yang penting ibadah. Kurang lebih kayak gitu ya. Menjadi mengikuti arus, tetapi tidak mengikuti pimpinan dari Roh Kudus. Padahal firman Tuhan mengatakan tinggallah di dalam Kristus. Tinggallah di dalam ajaran Kristus. Itu berarti kita statis di dalam iman kita. Diam. Tinggal itu diam kok. Ya, tinggal itu diam. Berjaga-jaga itu juga diam di satu tempat. Ataupun ya punya kewaspadaan yang luar biasa ya. Tinggal seperti itu ya. Nah, kita punya firman Tuhan. Kita pelajari firman Tuhan dengan benar. Dan akhirnya setelah kita kokoh di dalam firman Tuhan, kita mulai diutus keluar. Ya, bukan saja tinggal saja, tetapi pergi. Yesus katakan pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu kalimat ketiga dari ayat ini, ya ayat pertama yang kita bahas, ayat 27. Di situ dikatakan bahwa tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Nah ini ya, tinggal di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Itu seperti ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kereta api yang seharusnya berjalan di atas relnya sendiri. Berdiam di relnya. Dia diam di situ, tetapi bergerak juga maju. Orang Kristen itu tinggal di dalam Yesus Kristus, tetapi juga pergi mengabarkan Injil Yesus Kristus. Ini kita berjalan di dalam rel yang benar. Rel Yesus Kristus, Injil yang benar ya. Tinggal di dalam Kristus, nah ini. Pengurapan dari Allah membawa kepada ketaatan firman Tuhan. Pengurapan Roh Kudus ya. Roh Kudus yang diberikan kepada kita, otoritas dari Allah sendiri, membawa kita kepada perbuatan ketaatan dan kecintaan kepada Tuhan. Nah ini adalah pengurapan. Jadi kita bisa juga berdoa ya, Tuhan minta pengurapan. Jangan asing dengan kata istilah ini. Meskipun kita jarang mengucapkan ya. Tetapi kalau kita mengerti maknanya itu sangat baik. Kita minta agar orang itu diurapi oleh Tuhan, dipimpin Roh Kudus untuk melaksanakan firman Tuhan. Kita berani karena kita diurapi. Kita setia karena kita mengalami pengurapan dari Tuhan. Kita jalankan sesuatu itu bukan berdasarkan kehendak kita, ya, tetapi karena kehendak Tuhan. Bagian kedua, Bapak Ibu Saudara, kita akan bahas adalah parousia. Parousia ini apa sih? Ini adalah bahasa Yunani yang artinya adalah kedatangan atau ketibaan atau kehadiran. Jadi kalau kita bicara soal parousia Tuhan Yesus Kristus, itu bicara soal ada berapa kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke bumi ini? Ada 2 parousia. Ya, ada 2 parousia. Tetapi biasanya kalau ngomong parousia itu mengacu kepada kedatangan Yesus kedua kalinya. Karena apa? Karena kedatangan Yesus yang pertama sudah terjadi. Ya, bagaimana Yesus inkarnasi, Tuhan menjelma jadi manusia 2000 tahun yang lalu.
Kemudian nanti ada kedatangan Yesus kedua kalinya, di mana Yesus datang sebagai Allah, ya, dengan tubuh fisiknya, dia datang dengan kemuliaan. Ya, Tuhan Yesus datang menghakimi seluruh dunia. Itu parousia, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Mari kita lihat, kita baca bersama-sama 1 Yohanes 2 ayat 28, Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Yohanes 2 ayat 28, kita bersuara bersama-sama. 1, 2, 3. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Tinggallah di dalam Kristus, supaya kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Ini mengacu kepada akhir zaman. Kita hidup di zaman akhir dan kita mau menyambut Tuhan Yesus yang datang kedua kalinya nanti di bumi ini. Ini adalah perintah pengulangan dari ayat yang sebelumnya, ya, yaitu abide in Him. Kita sudah pernah bahas ayat-ayat sebelumnya bahwa tinggallah di dalam Kristus. Nah, ini adalah suatu tindakan, suatu praktek, ya, yang betul bagi orang-orang yang menunggu parousia, yang menunggu kedatangan Yesus kedua kalinya. Kita mau tinggal terus di dalam ajaran yang benar. Ya, jangan sampai kita bosen. Dengar khotbah lagi, ke gereja lagi. Padahal gerejanya mengajarkan ajaran yang benar. Padahal kayaknya tidak ada yang bertentangan dengan Alkitab. Tetapi kita suka, coba gereja lain. Wah, nyaman ya. Khotbahnya sederhana, aplikasinya sederhana. Terus kayaknya, wah, ada ini unsur kimiawi dalam diri kita berjalan, ya. Ada emosi-emosi. Kalau ke gereja yang biasanya kita kayaknya nggak ada emosi, ya. Kenapa ya? Tapi waktu ke gereja lain mungkin, ya, kalau kita lihat YouTube gereja lain misalkan, ya, wah rasanya, tubuh kita bergerak sendiri, misalkan kayak gitu, ya. Oh, jangan seperti itu. Kalau sudah tahu ini benar, tinggal dalam ajaran Kristus. Jangan suka jadi orang yang gereja jalan-jalan. Meskipun saya dulu, Bapak Ibu sekalian, jalan-jalan juga, ya. Waktu masih remaja itu, wah, gereja ini coba, seminar ini coba, karena nggak ada yang terlalu mengarahkan bagaimana pada waktu itu. Nah itu, ya, tapi setelah tahu yang benar, ya udah ini setia sampai mati, kalau bisa, ya. Kecuali Tuhan arahkan pimpinan, ayo jangan di gereja ini sudah sesat, misalkan kayak gitu, ya. Jadi hamba Tuhan di gereja lain, ya udah kalau memang harus taat. Tapi kalau bisa setia sampai mati, itu adalah menunjukkan kita setia, ya, kepada Kristus. Salah satu contoh prakteknya, ya. Kita setia mati-matian. Kalau gereja ini benar, saya tetap tinggal, tetap setia melayani. Meskipun susah, meskipun aneh-aneh orangnya misalkan, ya. Kita mau terus setia. Ini salah satu contoh praktek bagaimana kita tinggal di dalam Kristus, tinggal di ajaran yang benar. Supaya apa? Supaya kita bisa punya keberanian percaya dan juga kita tidak malu. Nah, ayat ini sebenarnya kurang bisa dimengerti oleh kita. Kita kan sudah percaya pada Kristus. Orang Kristen kan sudah berani mengambil keputusan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus dalamku. Aku ini milik Kristus. Ya, Kristus milikku. Kita sudah berani percaya. Maksudnya apa ini? Keberanian percaya lagi. Nah, maksudnya adalah, ayat yang lebih tepat adalah kita tuh punya confidence. Kita punya percaya diri ketika kita bertemu dengan Yesus. Kita sudah setia. Ya, kita sudah taat. Kita sudah mau terus melakukan firman Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Maka kita punya confidence. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya boleh ketemu Tuhan Yesus. Apapun yang saya imani sudah benar. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Tinggal dalam Kristus juga, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa juga didefinisikan dengan berjaga-jaga, ya. Jadi ada dua hal yang bisa kita lakukan ketika kita mau terus diurapi oleh Tuhan, yaitu tinggal dalam Kristus dan juga kita berjaga-jaga dari serangan musuh. Baru-baru ini memang yang sedang ramai terjadi adalah serangan Rusia ke Ukraina, ya. Sudah ratusan orang tewas,
Kemudian kalau kita lihat petanya atau wilayah dari Ukraina, begitu banyak serangan dari Rusia, dari timur terutama, kemudian daerah-daerah juga banyak peperangan terjadi saat ini pun sedang berperang. Nah, ini adalah suatu hal yang begitu mengerikan, banyak orang tewas, ratusan sudah tewas, begitu banyak juga rakyat yang mengungsi. Ya, boro-boro bisa ibadah ya, takut mereka kena rudal misalkan ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang mereka lakukan? Mereka berjaga-jaga. Oh, berjaga-jaga itu luar biasa. Cari tempat yang aman. Sudah dapat tempat yang aman, tinggal di situ. Nggak usah pergi-pergi. Tinggal di situ, proteksi diri, lihat keadaan, waspada, jangan sampai ada tentara musuh, kurang lebih kayak gitu ya. Pokoknya jaga, berjaga-jaga supaya apa? Mereka tidak kena bahaya, tidak mati. Nah, kita juga demikian ya. Kerohanian orang Kristen kan digambarkan sebagai peperangan rohani. Makanya di surat Efesus itu ada satu perikop tentang perlengkapan senjata Allah ataupun perlengkapan rohani. Wah, kita bagaimana digambarkan, ayo berjaga-jaga, seperti apa? Pakai ketopong keselamatan, baju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, pedang roh, firman Allah, perisai iman, kasut yang rela memberitakan Injil. Nah, itu kita siap, itu namanya berjaga-jaga. Namanya perang harus berjaga-jaga. Nah, itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita butuh melakukan tindakan tinggal dalam Kristus dan juga berjaga-jaga karena kita sedang melawan iblis dan juga kedagingan yang senantiasa menyerang kita. Bagaimana supaya kita bisa taat, setia kepada Kristus? Tinggal. Ya, setia kepada Kristus. Setia kepada Kristus diwujudkan seperti apa? Setia pada gereja Tuhan. Gereja Tuhan karena kepalanya adalah Kristus. Sederhana ya. Apa wujud setia pada Kristus? Baca firman, berdoa. Dan juga beribadah dengan setia. Ya, di gereja Kristus Yesus. Kecuali gereja itu bukan gereja Yesus Kristus, tinggalkan. Ya, ini ada dua berkat ketika kita betul-betul tinggal dan berjaga-jaga, yaitu confidence. Ya, ketika pada hari Yesus datang kedua kalinya, kita confidence. Dan kemudian kita tidak malu ketika kita melihat Yesus Kristus. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes menjelaskan ada pengalaman malu. Ya mungkin ya. Ya, pengalaman malu itu waktu kita bertemu Yesus itu dibawa ya, itu dialami pada waktu kita malu melakukan dosa. Tetapi saya rasa Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bertemu dengan Yesus, perasaan malu yang betul-betul minder dan juga yang begitu negatif, yang akhirnya membawa kepada kesedihan itu tidak ada lagi. Kita sudah ketemu Yesus pada kedatangan kedua kali, sudah tidak ada lagi perasaan sedih, dosa, penderitaan, rasa malu yang menjatuhkan ya. Tapi Yohanes mengajarkan bahwa betul-betul kita harus taat supaya kita nggak malu-maluin lah kalau ketemu Yesus. Ya, kita nggak malu-maluin menjadi pengikut Kristus di bumi ini. Waktu kita ketemu Yesus itu sudah sempurna, kita tidak berdosa lagi. Kita sudah nyaman bersama dengan Yesus Kristus. Kita sudah mengalami kenikmatan yang paling besar dari manusia ketika kita bertemu Yesus di parousia, di kedatangannya yang kedua kalinya. Parousia yang kedua atau parousia ya, tidak ada yang tahu kapan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada orang Kristen yang bernubuat ya, dalam tanda kutip bernubuat atau memberikan info-info, tahun 1990 Tuhan Yesus datang kedua kalinya, tahun 2000 Tuhan Yesus datang kedua kalinya, tahun 2012, tahun 2020 atau tahun berapapun, itu pasti salah. Itu pasti bertentangan dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan katakan hari kedatangan Yesus kedua kalinya itu tidak ada yang tahu. Ngapain cari tahu? Kan pasti tidak tahu. Ya, jadi ngapain cari tahu? Nah, itu sudah salah ya, tindakannya saja sudah inkonsisten dengan pengajaran firman Tuhan. Apalagi mengatakan tahun depan Yesus datang, besok Yesus datang, hari kiamat itu akan tiba segera. Itu omong kosong. Ya, tidak ada yang tahu kapan Yesus datang kedua kalinya. Tidak ada yang tahu hari Tuhan itu kapan. Justru karena kita tidak tahu, kita berjaga-jaga. Justru karena kita tidak tahu, kita tetap tinggal di dalam pengajaran yang benar, di dalam Yesus Kristus. Alkitab menggambarkan
parousia itu digambarkan dengan 4 hal ya. Parousia digambarkan dengan 4 hal. Yang pertama adalah seperti pembantu yang menantikan majikannya pulang, tidak tahu kapan. Ya, pembantu ini juga ya, saya pikir-pikir Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau memang seperti itu, dia merangkap sebagai petugas keamanan ya, security. Karena petugas keamanan itu harus siap. Mau kapanpun orang datang harus siap. Mau kapanpun orang pergi harus siap. Itu petugas keamanan, security. Pembantu ini di dalam konteks ini dijelaskan, pembantu itu sedang menunggu di rumah majikan, dan kalau majikannya datang, pembantu ini punya tugas, yaitu membuka pintu bagi majikannya. Jadi dia harus berjaga-jaga. Pembantu itu nggak dikasih tahu oleh majikannya kapan majikannya pulang, ya udah berjaga-jaga, entah bisa 2 hari, 3 hari. Ya. Lalu pembantu yang setia ini akan terus berpikir, bagaimana ketika akhirnya majikannya datang, saya bisa tahu lalu membukakan pintu. Itu pikir sendiri ya, itu pikir sendiri, cari tahu sendiri kayak gitu. Itu di dalam kitab Lukas. Pembantu itu berbahagia kalau bisa melayani tuannya, yang tidak tahu kapan datangnya. Nah itu ya. Yang kedua, penggambaran parousia adalah hari Tuhan itu datang seperti pencuri di malam hari. Ya, pencuri di malam hari itu datang. Kadang-kadang kita terbangun ya, saya juga terbangun kalau ada suara-suara di malam hari berbunyi seperti suara manusia ya, bangun. Itu pencuri atau apa ya? Oh tuh, ternyata suara cicak, misalkan cicak, tikus atau kresek-kresek kayak gitu ya. Bisa saja. Tidak tahu kapan, jamnya itu tidak disangka-sangka. Itu di dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika itu menjelaskan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu seperti pencuri, nggak tahu kapan. Ya, tapi si pencuri itu tahu kapan. Bahkan pencuri yang baik, ya pencuri yang baik bukan ya, pencuri yang bisa menjalankan tugasnya sebagai pencuri adalah dia merencanakan pencuriannya. Jam berapa kosong, jam berapa semua lengah, jam berapa security tidur ya. Ini pencuri yang dalam tentu ini baik ya. Tidak ada pencuri yang baik, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Yang ketiga, gambaran parousia adalah tidak tahu kapan. Nah ini kita lihat ya, mari kita baca Matius 24 ayat 36. Matius 24 ayat 36. Matius 24 ayat 36, saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat 36 dan 42, ini jelas-jelas tidak ada yang tahu ya. Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Anak ini maksudnya Yesus Kristus dalam natur manusia. Alkitab itu menjelaskan Yesus itu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan kayak gabung langsung ya natur-naturnya. Yesus itu satu pribadi tetapi 2 natur, Allah sekaligus manusia. Allah, dia punya natur Allah, kuasa Allah. Yesus juga manusia, terbatas secara manusia, tetapi natur manusia Yesus ini tidak berdosa. Itu bedanya dengan natur kita sebagai manusia. Dan waktu Alkitab tulis itu mau menekankan salah satu natur kayak gitu ya. Bukan berarti Yesus kan Allah juga, masa dia tidak tahu? Bukan. Ini tuh tulisannya tuh sedang mengajarkan bahwa Yesus itu natur manusia, dia nggak tahu hari kedatangan kedua kalinya itu kapan. Hanya Bapa yang tahu. Tetapi Yesus sebagai Allah tahu nggak? Ya pasti tahu. Allah masa nggak maha tahu? Kurang lebih kayak gitu ya. Nah ini ya, ayat 42. Ayat 42, mari kita lihat, kita baca. Kita baca bersama-sama. Matius 24 ayat 32, 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi betul-betul tidak tahu. Dan itulah yang membuat kita berjaga-jaga. Kalau sudah tahu, biasanya orang jadi tidak berjaga-jaga. Ya berjaga-jaganya mendekati waktunya, itu ya baru berjaga-jaga. Atau bahkan lupa juga. Kadang kita juga kan udah ada jadwal bisa lupa juga ya. Padahal sudah tahu. Tapi justru karena tidak tahu, wah kita cek terus jadwal. Ini jadwal kita enggak? Misalkan jadwal pelayanan kayak gitu ya. Jadwal pelayanan kita enggak? Ya itu karena kita tidak tahu. Dan kemudian ya, gambaran parousia adalah penghakiman terakhir.
Jadi kondisi Yesus datang kedua kalinya itu berbeda dengan kondisi Tuhan Yesus datang pertama kalinya. Waktu inkarnasi, yaitu Yesus itu datang dengan penghakiman yang adil. Dan dikatakan ya di dalam Matius 12 ayat 36, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ini mengacu kepada akhir zaman. Seluruh hidup kita ini akan dihakimi, baik segala perbuatan kita, kebaikan kita, kejahatan kita, semua akan dipaparkan di hadapan Tuhan ya. Maka dari itu kita siap-siap karena kita dapat bertemu dengan Yesus, tapi dalam suasana penghakiman juga. Orang Kristen dihakimi, bukan dihakimi, oke, kamu percaya Yesus atau tidak, ya, karena dia sudah percaya Yesus. Jadi penghakiman orang Kristen itu bukan bicara soal keselamatan lagi, melainkan soal upah di dalam menjalankan firman Tuhan. Kita nggak tahu upahnya apa. Nah, itu dihakimi. Oke, kamu sebagai orang Kristen dikatakan sudah berbuat baik belum? Jadi hamba Tuhan yang baik dan setia atau belum? Atau Tuhan mengatakan, oke, memang kamu akan masuk surga karena anugerah Tuhan, tetapi kamu kurang mulia misalkan ya, atau tidak menjalankan hidup di bumi ini dengan setia. Bisa saja, tetapi orang Kristen tuh akan masuk ke surga. Nah, orang yang tidak percaya dihakimi, akan masuk ke neraka, dan dihakimi juga ya, di dalam keadilan Tuhan itu. Maka dari itu kita terus bersiap-siap, dan sungguh-sungguh mau takut akan Tuhan. Parousia mengingatkan kita akan kedatangan Yesus yang pertama kalinya, dan juga kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan tidak sembunyi-sembunyi, Tuhan tidak merahasiakan bagaimana dia akan datang, tetapi Tuhan sudah menyatakannya. Kedatangan yang pertama itu penuh kasih. Allah menjelma menjadi manusia. Penuh dengan kerendahan diri Tuhan. Penuh dengan kebaikan. Penuh dengan hati yang melayani. Itu kedatangan Yesus pertama kali. Tetapi kedatangan yang kedua itu penuh dengan penghakiman, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebesaran Tuhan. Dan kiranya kita boleh terus tinggal di dalam Yesus Kristus dan berjaga-jaga. Bagaimanakah sih praktek tinggal dalam Kristus dan berjaga-jaga selain yang sudah kita renungkan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada satu lagu yang berjudul Tuhan Yesus Aku Berjanji. Ya, lagu KKR biasanya kita pakai ya. Kebaktian kebangunan rohani. Di lagu tersebut sangat sederhana tetapi bagus ya. Tuhan Yesus Aku berjanji jadi muridmu yang setia. Ya, rajin berdoa, baca kitab suci, ya, terus kemudian selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku tolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selama-lamanya tetap setia. Nah, itulah praktek bagaimana kita tinggal dan juga berjaga-jaga senantiasa di dalam Yesus Kristus. Kita mau melawan musuh-musuh kita. Ya, mau melawan iblis, mau melawan kedagingan kita, mau melawan nafsu-nafsu dunia, pergaulan yang buruk, kita lawan dengan kekuatan dari firman Tuhan. Nah, di sinilah ketika kita boleh terus melawan segala godaan melakukan dosa, kita punya confidence. Ya, kita punya kepercayaan diri, kita juga bisa akan berani menatap Yesus Kristus. Ya, bukan berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita jatuh ke dalam dosa, kita semakin malu, semakin tidak mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan demikian ya. Ada orang-orang Kristen yang malu, sungkan sama Tuhan ya. Saya lakukan dosa ini, lakukan dosa itu, baru seminggu lakukan lagi, baru 3 hari misalkan lakukan lagi, tiap hari mungkin lakukan lagi. Susah kayaknya untuk mengekang dosa-dosa kita. Akhirnya kita putuskan, udahlah hidup saya ini menyedihkan hati Tuhan terus. Akhirnya kemudian menjauh dari Tuhan, gak mau ke gereja lagi, gak mau ibadah lagi, gak mau minta ampun lagi. Udah jauh dari Tuhan dulu, nanti ketika saya sudah makin baik, sudah semakin bertobat, baru saya mau datang lagi ke rumah Tuhan. Misalkan kayak gitu. Nah, itu adalah respon yang salah. Salah. Justru semakin jauh dari Tuhan, semakin berdosa. Orang berdosa itu langsung seharusnya ingin cari solusi yang baik di dalam Yesus Kristus. Minta pengampunan. Memang kalau kita sering kali ya berdoa minta ampun, kelihatannya tindakan kita itu menjadi klise kan ya. Kalau kita minta maaf sama orang aja ya, maaf ya hari ini minta maaf karena sudah salah. Besok minta maaf lagi, susah ya, agak sulit ya. Sama dengan Tuhan juga kita bisa aja ada rasa sungkannya.
Ya, tetapi bukan berarti kita tidak datang pada Tuhan. Dalam hati kita minta ampun, kita merendahkan diri, terus kita memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan. Karena bukan berarti kita sudah benar ya, bahkan justru di dalam ketika kita berdosa. Allah sudah menyatakan juga bahwa Kristus itu mengasihi kita. Kristus itu menebus kita itu bukan ketika kita baik-baik atau benar ya, tetapi justru ketika kita sedang dalam dosa. Ya, kiranya kita bisa terus ya, berjaga-jaga dan tinggal dalam Kristus. Dan bagian yang terakhir, bagian yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merenungkan tentang praktek kebenaran. Mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat 29 ya. 1 Yohanes 2 ayat 29, ini adalah bagian terakhir dari 1 Yohanes pasal 2. Kita sama-sama baca 2, 3. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Yesus pernah mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus itu adalah kebenaran. Yesus itu adalah sumber kebenaran. Segala hal yang dikatakannya adalah benar, segala tindakannya adalah benar. Dia itu adalah pribadi yang benar tanpa dosa. Dan di sini ketika kita mempercayai Yesus Kristus, tindakan yang kita lakukan adalah seperti Yesus Kristus. Kita mau mempraktekkan kebenaran. Apa itu kebenaran? Bagaimanakah kita mempraktekkan kebenaran? Apa yang dikatakan benar? Nah, itu di dalam Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan. Itu yang benar. Di luar firman Tuhan, di luar Yesus Kristus, salah semua. Ya, salah semua. Tapi bukan berarti kita jadi pengertiannya dualisme ya. Wah, kita melupakan wahyu umum. Wahyu umum pun dari Tuhan. Ya, wahyu umum, rumah-rumah buatan orang lain, agama lain ya. Itu ada kebenaran juga. All truth is God's truth. Seluruh kebenaran itu kebenaran Allah. Segala hal yang benar, baik, yaitu dari Allah. Kecuali dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang melakukan kebenaran. Kita mempraktekkan kebenaran. Kebenaran dan keadilan, righteousness ya. Yesus itu benar, He is righteous. Benar dalam hal apa? Seluruh hidupnya ya. Dia mengampuni dosa kita, dia benar di dalam karakter Allah sendiri. Sifat-sifat Allah itu tidak ada yang saling bertentangan dengan dirinya, dia benar. Dia teladan yang benar yang membuat hidup kita pun bisa melaksanakan kebenaran. Dengan demikian, kita katakan bahwa setiap pengikut Kristus adalah duta kebenaran. Kita menyampaikan hal yang benar. Ya, menyampaikan hal yang benar dengan cara yang benar di dalam waktu yang benar juga. Benar itu susah. Benar itu, hidup benar itu susah. Sudah hidup benar pun bisa salah, disalah-salahin ya. Ya bukan berarti benar bisa salah, bukan ya. Maksudnya benar pun bisa disalahkan orang. Lihat Yesus Kristus. Ya, dia disalah-salahin oleh para muridnya misalnya. Dia disalahin oleh orang Farisi, ahli Taurat. Disalahin oleh orang Romawi. Padahal dia benar loh. Ya, kita adalah duta kebenaran sebab kita lahir dari Allah, kita sudah dilahirkan oleh Allah Roh Kudus, maka kita adalah orang benar. Kita itu benar ya, kita itu benar dan juga menjalankan kebenaran. Duta ya, duta besar itu adalah pejabat ya, pejabat diplomatik negara itu seperti itu ya, duta ya. Seperti pejabat utusan yang diutus dari negara tertentu ke negara yang lain, dia menjadi wakil, ambasador ya. Dan duta itu berarti utusan untuk mewakili sang pengutusnya. Ya. Tetapi saya pernah melihat juga ya, kalau di Indonesia banyak juga pakai yang istilah duta-duta. Duta yang cukup unik dan lucu. Misalkan duta ibu tangguh. Ada ya di Indonesia duta ibu tangguh. Ya, pokoknya menjalankan wakil sebagai ibu yang tangguh seperti apa. Itu buatan Indonesia ya. Terus juga ada duta lingkungan hidup, bahkan duta orang utan juga ada ya. Duta orang utan, duta Pancasila, anti narkoba, nah itu ya. Tetapi ya duta itu biasanya itu suatu jabatan kehormatan yang sangat penting mewakili banyak orang, bahkan satu negara.
Ya, duta Indonesia, wah duta besar Indonesia misalkan, berarti mewakili negara Indonesia. Bagaimana? Nah ini hampir semua juga bisa didutakan ya kalau kita mengerti utusan dan juga pengutusnya siapa. Tetapi yang paling penting adalah kita melihat kita ini adalah dutanya Kristus, kita duta kebenaran, kita diutus oleh Yesus Kristus, kita diutus untuk melakukan kebenaran. Mari kita lihat 2 Korintus 5 ayat 20, ya 2 Korintus 5 ayat yang 20. Kita baca bersama-sama, ini bicara soal ambassador of Christ ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama ya, 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah ini suatu perkataan kebenaran dari duta Kristus. Ayo, aku memang ditugaskan Kristus untuk menyatakan kebenaran, menasihati kamu. Ayo, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Itu adalah kebenaran. Itu adalah truth ya, adalah kebenaran. Seorang teolog mengatakan bahwa duta itu ada 4 aspek ya, 4 aspek Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah seorang duta, seorang ambassador itu memancarkan siapa yang memberikan orang itu atau duta itu otoritas. Jadi pemancar otoritas dari pemberi otoritas ya. Duta Kristus itu berarti menjadi memancarkan otoritas Kristus. Itu yang pertama. Jadi kita mau memancarkan Kristus. Mau yang kita lakukan itu karena Kristus. Itu nggak mudah ya. Karena banyak hal yang kita lakukan itu karena kita kok. Karena kita sendiri, karena keegoisan kita atau karena kehendak kita. Tetapi seharusnya Kristus mau apa, kita lakukan. Kristus mau kita ibadah, maka kita lakukan. Kayak gitu ya. Yang kedua, bertindak sebagai representatif penguasanya. Itu duta ya. Mirip-mirip. Kita itu representasi Yesus Kristus, kita wakil Kristus. Maka orang Kristen ini memang tidak boleh jadi batu sandungan ya. Karena kita merepresentasikan Yesus Kristus. Bukan berarti kita menghilangkan pribadi kita sendiri. Bukan berarti kita menjadi Yesus Kristus ya. Hilangkan pribadi Vikaris Marvin. Udah, hanya ada pribadi Yesus. Wah, saya jadi orang yang orang pribadi lain kayak gitu ya. Ingin jadi Tuhan sendiri, bukan. Tetapi Tuhan atau Yesus Kristus itu menebus pribadi kita sehingga kita memiliki pribadi yang serupa dengan Yesus Kristus. Ada keunikannya dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu unik, tidak ada gantinya. Ya, maka kita harus bersyukur dan kita mewakili Kristus dengan kepribadian kita untuk melayani Tuhan. Maka sayang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita sebagai orang Kristen itu ada kecacatan ya atau kehinaan atau menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya orang melihat ibadah kita, oh kayak orang yang aneh misalkan ya. Itu bisa jadi batu sandungan lah. Orang umum melihat ibadah kita. Nah maka ibadah kita itu juga adalah ibadah yang bisa diterima secara umum juga. Itu ibadah yang benar. Kalau ibadahnya eksklusif sampai orang tidak bisa mengerti apa makna ibadah, nah itu ibadahnya sudah salah. Ya kita menjadi batu sandungan buat mereka. Ya, itu salah satu contoh. Atau kita melakukan sesuatu yang buruk sehingga nama Tuhan dicela. Karena kita mewakili Yesus Kristus. Dan demikian juga ya, bergereja pun demikian. Kenapa kita betul-betul memperhatikan setiap detail ruangan. Jangan sampai ada yang kotor, bau, ya misalkan kita perhatikan kerapihan. Karena kita mewakili Kristus. Masa rumah Kristus jelek begini misalkan ya, kalau memang bisa diperbaiki atau dirapihkan. Ya, rumahnya Kristus loh, kita biarin jelek. Rumah kita bagus luar biasa. Ya, biaya 1 bulan pun mungkin jutaan rupiah untuk maintenance. Ada yang seperti itu. Ya rumah-rumah besar ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu biaya maintenance-nya luar biasa. Gereja juga sama ya. Kita memperhatikan kenapa? Karena kita mau mewakili Yesus Kristus. Rumah Kristus itu harus seperti apa? Nah kita sungguh-sungguh perhatikan. Di masa pandemi, kita mempersembahkan yang terbaik baik secara fisik maupun secara online kayak gitu ya. Kayak gitu itu mewakili Yesus Kristus. Ketiga,
Arti duta adalah hidup dan bekerja di negeri yang asing. Ya, hidup dan bekerja di suatu lahan yang asing, suatu wilayah yang asing, atau negeri yang asing. Kita mau menolong orang-orang yang tinggal di negeri yang asing. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen itu digambarkan sebagai musafir ya di dunia ini, di dunia yang berdosa. Rumah kita itu di surga kok. Ya, kita punya rumah di surga, kita lahir dari Allah, diutus ke dunia ini untuk mengabarkan Injil, untuk membuat dunia ini menjadi tahtanya atau baitnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bait Allah itu di mana sih? Apakah hanya di gereja lokasi ini tertentu saja? Tidak. Ya, bait Allah itu adalah Taman Eden. Taman Eden itu adalah bait Allah pertama kali ya, di mana Adam dan Hawa beribadah di rumah Tuhan. Ya, itu sebutannya adalah Garden Temple, ya, suatu taman yang adalah bait Allah. Bait Allah itu di mana sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Bait Allah juga adalah misalkan gereja ya, perkumpulan orang Kristen membangun gedung gereja itu jadi bait suci, seperti kemah suci atau seperti bait suci di Yerusalem. Tetapi bait Allah juga adalah siapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Gereja-gereja Tuhan. Jadi kalau kita lihat dalam perspektif Allah Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia ini memang sudah dunia jatuh ke dalam dosa, tetapi di dunia ini Tuhan rindu supaya bait Allah itu bermunculan di mana-mana. Ada gereja, ada orang Kristen juga adalah bait Allah, ya, tubuh kita adalah bait Allah di mana Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jadi bait Allah itu muncul dan fokus dari bait Allah adalah memuliakan Yesus Kristus, merepresentasikan Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat dalam perspektif Allah, bumi ini ketika ada orang Kristen itu bait Allah. Kristus harus ditinggikan. Ketika ada gereja itu bait Allah. Kristus harus ditinggikan. Dan bukan saja itu, seluruh ciptaan ini pada akhirnya seluruh ciptaan adalah bait Allah. Nah, itu namanya kerajaan Allah datang ke bumi ini. Kita rindu bait Allah ini yang adalah ciptaan seluruh bumi ini adalah meninggikan Yesus Kristus. Nah, itu tugas orang Kristen. Sampai pada akhirnya Yesus datang kedua kalinya, selesai. Bumi ini menjadi bait Allahnya. Ya, tidak terbatas lokasi lagi, kita betul-betul di rumah Tuhan. Betul-betul Tuhan penguasanya. Karena tidak ada dosa lagi kan. Tidak ada dosa berarti di rumah Tuhan. Rumah Tuhan seharusnya tidak ada dosa. Kayak gitu ya. Dan yang keempat, seorang duta berarti membangun relasi ya, jembatan relasi kepada Kristus. Kita mau jadi jembatan, kalau mau tanya Kristus, tanya ke saya. Kalau mau kenal Yesus Kristus bisa tanya ke saya, kayak gitu ya. Saya akan memberitakan Kristus kepada kamu. Nah, orang Kristen adalah duta kebenaran. Roh Kudus melahirbarukan kita dan kita harusnya rindu untuk melakukan hal-hal yang adil dan benar ya. Karena Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah guru kebenaran dan kita adalah murid kebenaran, disciple of truth. Kristus dan kebenaran ini tidak terpisahkan ya. Kristus dan kebenaran ini tidak terpisahkan seperti tadi ya, rel kereta api, ya Kristus dan kebenaran itu berjalan bersama-sama. Kita hidup di dalam kebenaran dan di dalam Kristus. Kita pengikut Kristus supaya aman di dalam perjalanan hidup kita harus berjalan di relnya Yesus Kristus. Supaya kita akhirnya menyongsong Yesus kedua kalinya di stasiun terakhir. Kita bertemu dengan Yesus dengan belajar setia melakukan kebenaran. Nah, kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh terus bergantung kepada Tuhan. Kita minta urapan dari Allah sendiri, kita minta pimpinan dari Roh Kudus dalam melakukan segala sesuatu kehidupan kita. Kita juga mau senantiasa tinggal di dalam Yesus Kristus, berjaga-jaga dalam pertolongan Roh Kudus, sehingga kita bisa sungguh-sungguh siap menatap Yesus Kristus. Kita boleh terus berelasi dengan Yesus Kristus sampai kedatangannya yang kedua kali. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian kita boleh terus dipimpin oleh Roh Kudus dan kiranya kita boleh senantiasa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita semua. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sudah membahas kembali Tuhan, firman Tuhan yang boleh kami pelajari dari 1 Yohanes 2. Kami bersyukur
firman Tuhan boleh membukakan kebenaran-kebenaran kepada kami. Tetapi kami adalah manusia yang berdosa Tuhan. Kami seringkali sudah mendapatkan kebenaran, kami lupa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh setia kepada Yesus Kristus. Kami boleh terus tekun di dalam melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang adil di hadapan Tuhan. Dan kiranya kami boleh juga menjalankan tugas kami sebagai orang Kristen untuk memberitakan Injil kepada sesama kami. Sebab kami adalah duta-duta Kristus, utusan-utusan Kristus untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Peliharalah iman kami Tuhan, dan kiranya kami boleh senantiasa dipakai Tuhan untuk bisa beribadah dan juga melayani Tuhan senantiasa di setiap konteks kehidupan kami. Baik di gereja, baik di keluarga, baik di masyarakat, baik di pekerjaan kami, baik di dalam pertemanan, pergaulan kami boleh senantiasa bisa memuliakan Kristus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.